Selamat datang di Neova Online Academy. Kali ini masuk pada modul ketiga, yaitu mengenai essential oil. Di sini kita akan bahas semua tentang essential oil. Nah, sebelum itu, kembali lagi saya ingatkan, dilarang mengcopy paste atau menyebarkan semua bahan yang ada di workshop Neova Online Academy ini. Jika kamu merasa ilmu yang akan diberikan ini sangat berguna dan ingin mengadakan workshop yang sejenis, kamu dapat bergabung bersama program afiliasi kami dengan menjualkan semua workshop yang ada di Neova Online Academy ini, serta kamu akan mendapatkan komisi loh. Nah, lumayan banget kan, gak perlu ribet, bisa dapat penghasilan tambahan. Buat kamu yang belum tahu apa itu essential oil, jadi essential oil itu sama dengan minyak atsiri atau etheric oil. Minyak ini bersifat alami, mudah menguap, dan didapat dari saripati tumbuhan atau tanaman yang mempunyai aroma. Jadi syaratnya essential oil ini, tanamannya harus punya aroma ya. Jika tanamannya tidak mempunyai aroma, minyak yang dihasilkannya itu bukan dinamakan essential oil. Minyak ini didapat dari proses ekstraksi akar, batang, daun, bunga, ataupun buah-buahan dari tanaman aromatik tersebut. Namun tidak semua essential oil ini berbau harum dan cocok digunakan sebagai aromaterapi. Nah, apakah kalian tahu kenapa dia disebut essential oil? Jadi disebut esensial, arti esensi itu adalah penting. Karena tumbuhan akan mati tanpa senyawa esensi tersebut. Jadi essential oil ini terdiri dari oksigen, asam amino, dan mineral-mineral yang berfungsi untuk membawa nutrisi langsung ke dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, tahukah Anda, produksi essential oil yang baik itu akan tetap mempertahankan frekuensi kehidupan dari tiap tanaman yang menjadi essential oil itu, sehingga mampu membantu keselarasan frekuensi energi dengan manusia loh. Jadi, walaupun tanamannya sudah mati, diambil dan diolah menjadi essential oil, tetapi energi dari tanaman tersebut terkandung atau ada di dalam essential oil tersebut. Dan energi inilah yang dapat membantu keselarasan frekuensi energi manusia, sehingga jika manusia itu sakit, maka diharapkan energi dari essential oil itulah yang dapat menyembuhkan dengan cara aromaterapi ini. Makanya di modul sebelumnya saya mengatakan ada penelitian yang membuktikan bahwa essential oil yang diambil dari lokasi yang sama itu akan berefek lebih optimal pada manusia yang tinggal di daerah yang sama dari tempat tanaman itu diambil. Itu sangat beralasan karena kan tanaman itu atau kandungan dari tanaman itu akan dipengaruhi dari jenis tanah, iklim, dan kelembapan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh. Dengan kata lain, essential oil yang didapat dari tanaman yang ada di Indonesia itu akan lebih optimal hasilnya dengan orang-orang Indonesia dibandingkan jika dibawa ke atau dicobakan pada orang-orang dari etnis Eropa. Demikian juga sebaliknya, essential oil dari negara Eropa itu akan lebih optimal digunakan pada orang Eropa, tapi kurang optimal jika digunakan pada orang Indonesia. Nah, sampai di sini sudah paham ya kenapa kita dianjurkan menggunakan essential oil lokal untuk aromaterapi. Nah, adapun karakteristik essential oil yang murni ya, yang 100% tanpa campuran apapun, itu biasanya bersifat volatil atau mudah menguap karena ukuran molekulnya yang sangat kecil dan juga cepat meresap ketika dioles. Nah, yang kedua adalah versatile. Jadi sangat serbaguna. Kita dapat memakai satu essential oil untuk pemulihan beberapa sistem tubuh. Bisa juga untuk menunjang keseimbangan emosional. Nah, kemudian yang ketiga itu bersifat poten, jadi sangat pekat atau high concentrated.
Jadi untuk mendapatkan 15 ml essential oil lavender itu dibutuhkan seluruh lavender yang ditanam di daerah seluas 2,5 meter persegi. Bayangkan berapa banyak bunga yang bisa ditanam dalam luas 2,5 meter persegi dan itu hanya mendapatkan 15 ml minyaknya saja. Nah, kalau untuk lemon, biasanya 15 ml lemon itu sama dengan 75 buah dan kulit lemon yang diolah menjadi minyak. Kalau peppermint itu 15 ml peppermint itu adalah setengah kilogram daun peppermint saja. Dan 1 tetes mawar itu diolah dari 60 buah kelopak mawar. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami ya kenapa harga pure essential oil itu sangat mahal. Atau harga essential oil yang murni, benar-benar murni tanpa dicampur apapun itu biasanya lumayan tinggi. Nah, apakah kamu pernah mengalami waktu beli essential oil di botolnya penuh, kemudian sudah lama disimpan di suhu ruang, tiba-tiba pas dilihat isinya berkurang. Nah, kira-kira kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Memang pada pure essential oil, karena sifatnya volatil, itu dia akan mudah menguap walaupun tertutup. Nah, makanya lebih aman disimpan di dalam freezer. Nah, selain sifat pure essential oil yang mudah menguap itu, jadi jangan heran ya nanti kalau beli essential oil, salah satu cara mengetahui bahwa dia itu murni atau tidak, biasanya volume di dalam botolnya akan sedikit berkurang jika disimpan di dalam suhu ruang. Kemudian, pure essential oil itu mudah teroksidasi dan terurai menjadi senyawa lain. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, pasti efek terapinya akan menurun. Kemudian, pure essential oil rentan terhadap cahaya, makanya selalu diberikan dalam kemasan botol kaca yang gelap. Jika ada yang menjual pure essential oil di dalam botol kaca yang tidak gelap, itu perlu diragukan kemurniannya. Kemudian, pure essential oil itu mudah sekali bereaksi dengan komponen di sekitarnya. Jadi, jangan sekali-kali meletakkan pure essential oil di dalam kemasan plastik atau dibakar, karena akan bereaksi dan menimbulkan zat-zat toksik yang bersifat karsinogenik. Adapun kemasan plastik yang diizinkan sebagai wadah produk yang mengandung essential oil adalah plastik PET dan HDPE. Itu pun bukan pure essential oil ya, tetapi essential oil yang sudah dijadikan produk dan sudah dicampur dengan carrier oil. Adapun proses mendapatkan pure essential oil ini ada 3 cara, itu melalui destilasi, kemudian ekstraksi CO2 dan pengepresan dingin atau cold press. Minyak yang dihasilkan itulah yang disebut pure essential oil. Langkah pembuatan essential oil, tahap pertama adalah sebagai berikut, yaitu air dipanaskan hingga muncul uap panas. Kemudian uap tersebut akan naik di mana di atasnya ada bahan baku tanaman sambil membawa atau mengikat kandungan minyak dari tanaman tersebut. Lalu kemudian uap tersebut akan masuk ke tempat pendinginan ya. Jadi minyak tanaman itu akan masuk bersama uap air masuk ke tempat pendinginan atau kondensasi. Nah, di tempat pendingin atau kondensan ini uap tersebut akan kembali menjadi air atau mengalami proses kondensasi dan air tersebut akan dialirkan ke dalam bejana. Nah, wadah separator atau bejana ini didiamkan beberapa saat. Nah, air dan minyak itu akan terpisah dengan sendirinya. Yang minyak karena berat jenisnya lebih rendah akan berada paling atas, sedangkan air akan berada di bawahnya. Jadi, yang minyak akan keluar di wadah sendiri dan yang air itu namanya hidrosol. Hidrosol ini juga bisa dipakai untuk bahan baku, pewangi, dan cairan pembersih, sabun, sampo, dan sebagainya. Tetapi wanginya ini tanpa efek aromaterapi. Oke, sampai di sini muncul pertanyaan.
Bagaimana membedakan essential oil yang benar-benar murni, yang sudah dilarutkan, atau justru fragrance oil? Ada 10 cara yang akan dibahas di modul selanjutnya. Yuk, silahkan bagi yang belum daftar, silahkan mendaftar workshop ini dan cari tahu bagaimana 10 cara tersebut. Bagi peserta, silahkan klik next untuk melihat ke 10 cara tersebut. Selamat belajar!